Shalom, senang sekali ya bisa ketemu lagi sama Anda buat kita gali lebih dalam lagi. Hari ini kita punya satu bahan renungan yang menarik banget nih. Ini dari sumber NDC Revive tanggal 15 September 2025. Fokusnya ini sesuatu yang mungkin sering kita dengar tapi penting banget gimana caranya membangkitkan lagi kasih mula-mula kita ke Kristus. Kita bakal lihat dari Wahyu 2 ayat 4 sama 5. Ini waktu Yesus menegur jemaat di Efesus. Oke, mari kita coba beda ini ya. Inti tegurannya tuh gini. Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Nah, ini yang menarik. Soalnya kalau kita lihat dari luar, wah jemaat ini kayaknya oke banget, aktif, bener gitu. Betul. Yang menarik di sini tuh, pujian buat jemaat Efesus ini serius loh. Mereka itu dipuji karena kerja kerasnya, tekunnya luar biasa. Terus mereka nggak tahan sama orang jahat. Bahkan bisa nguji gitu ya, mana rasul palsu, mana yang asli. Ditolak sama mereka. Mereka juga sabar, menderita demi nama Kristus. Keren banget kan? Tapi, nah ini dia, justru di tengah semua pencapaian itu, semua aktivitas yang kelihatannya hebat, Tuhan lihat ada yang hilang. Sesuatu di pusatnya. Kasih yang dulu membara di awal, yang jadi alasan mereka ngelakuin semuanya itu, mulai pudar. Kristus udah nggak jadi pusat lagi. Udah bukan alasan utama di balik semua kesibukan rohani mereka itu. Jadi meskipun kayaknya semua checklist kegiatan rohani udah dicentang, tapi ada yang kosong ya di dalamnya. Kayak mesin gitu ya, jalan sih, tapi sumber tenaganya udah mulai lemah gitu ya. Tepat sekali, persis kayak gitu. Dan ini bukan hal baru loh. Sumber kita ini mengaitkannya sama bangsa Israel di Perjanjian Lama. Ingat gak pas di Gunung Sinai? Di Keluaran 24 itu, mereka kan semangat banget janji. Semua firman Tuhan, pokoknya kami lakukan. Wah, kayak janji setiap pengantin gitu ya. Tapi, ya, seiring waktu, seperti yang kita baca juga di keluhan Nabi Yeremia, pasal 2 ayat 2, semangat awal itu luntur. Mereka malah berpaling. Ini nunjukin pola yang bisa aja terjadi. Antusiasme awal yang tulus itu bisa terkikis sama waktu, sama rutinitas, kalau nggak dijaga baik-baik. Nah, kondisi Efesus ini kayak gaungnya pola yang sama itu. Wah itu pola yang agak ngeri juga ya, dan ini membawa kita ke bahaya yang disebut sumber kita tadi apa ya, ortodoksi rohani atau legalisme. Hmm, Maksudnya semua tindakan yang benar, yang baik, secara ajaran, kerja keras, nolak ajaran sesat, tekun, itu jadinya berisiko jadi sekedar ya formalitas saja, hmm. dilakuin karena memang harusnya begitu, atau karena udah kebiasaan, atau mungkin malah biar kelihatan baik aja, tapi udah nggak ngalir lagi dari hubungan kasih yang personal, yang dalam sama Kristus. Relasinya terkikis, tinggal ya aktivitasnya doang. Betul. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, panggilan Yesus di Wahyu 2 ayat 5 itu jadi relevan banget dan praktis buat kita. Ada 3 langkah spesifik di sana. Pertama, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ini kayak ajakan buat, lihat lagi deh kondisi awal yang penuh kasih itu, terus sadari bedanya sama sekarang. Kedua, bertobatlah. Artinya ya berbalik arah. Ubah pola pikir, ubah hati. Ketiga, lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Nah, ini penting nih. Ini bukan cuma mulang aktivitas lama. Bukan itu. Tapi melakukannya lagi dengan motivasi yang benar. Apa itu? Ya, kasih kepada Kristus. Sebagai respons kita atas anugerahnya. Fokusnya itu pemulihan relasi. Yang nanti, dari situ akan lahir lagi tindakan-tindakan kasih yang otentik, yang tulus. Gitu. Oke, jadi gimana nih artinya buat Anda yang lagi dengerin sekarang? Sumber ini ngajak kita refleksi nih, dan ini pertanyaan bagus banget buat kita semua ya. Pertama, coba deh ingat-ingat lagi momen pertama kali Anda ketemu Kristus secara pribadi. Gimana rasanya waktu itu? Semangatnya kayak apa? Terus pertanyaan kedua, ini mungkin agak nusuk dikit ya. Disiplin rohani yang lagi Anda jalanin sekarang, doa, baca Alkitab, pelayanan, mungkin kasih persembahan, itu masih ungkapan kasih Anda yang tulus ke Kristus? Atau jangan-jangan udah mulai kerasa kayak, ritual aja, kayak kewajiban, atau rutinitas yang agak hampa gitu? Gimana, Sam? Nah, ini memunculkan pertanyaan penting ya. Gimana caranya kita jaga api kasih itu biar tetap nyala di tengah kesibukan, di tengah rutinitas kita. Ya, memang nggak ada jawaban gampang sih. Tapi kayaknya kuncinya itu di pemeriksaan hati yang jujur. Berkala gitu. Tanya ke diri sendiri.
Kenapa ya saya lakuin ini? Waktu saya doa, kehadiran Tuhan kerasa nyata nggak? Atau cuma ngulang kata-kata aja? Firman Tuhan masih ngomong secara pribadi ke saya, atau cuma jadi bacaan wajib aja? Menjaga kesegaran hubungan pribadi dengan Kristus, itu sumber utamanya supaya aktivitas rohani kita nggak jadi kering. Kita perlu secara aktif, yaitu tadi, mengingat, terus bertobat dari motivasi yang salah, dan kembali melakukan semuanya itu karena Dia. Jadi pesan intinya jelas banget ya. Jaga kasih mula-mula itu bukan cuma soal nostalgia masa lalu, tapi itu fondasi utama iman kita, pelayanan kita. Tanpa dasar kasih yang hidup sama Kristus, semua kesibukan kita, semua pelayanan kita sebagus apapun kelihatannya dari luar, bisa jadi kehilangan nilai sejatinya di mata Tuhan. Ini pengingat yang kuat banget buat kita semua. Oh iya, BTW, apakah Anda sudah bergabung di Core NDC? Kalau belum, ayo dong silakan download aplikasi NDC Ministry ya. Banyak info bagus di sana. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak. Tuhan Yesus memberkati.